Ustaz, apakah aliran tasawuf diperbolehkan? Taib. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Ya, perlu kita ketahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan kata tasawuf yang dimaksud oleh penanya. Karena kata-kata sufi atau tasawuf dalam istilah bahasa Indonesia bisa memiliki makna positif atau negatif. Ya. Orang Indonesia terkadang mengatakan, Masya Allah, orang ini sufi banget. Apa maksudnya sufi banget? Artinya dia rajin banget beribadah. Walaupun dia adalah bukan dari kalangan sufi, pengikut misalnya tarikat-tarikat sufiyah yang dipatwakan menyimpang oleh para ulama. Tapi ketika ada melihat seseorang yang rajin beribadah, menjaga sholat 5 waktu berjamaah, katanya orang ini sufi banget. Sufi maksudnya adalah seorang yang istiqomah. Maka dalam hal itu berarti penyebutan kata sufi ya maksudnya adalah baik. Tetapi apabila yang dimaksud dengan tasawuf atau kata-kata sufi adalah sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama tauhid, yang juga disebutkan oleh para ulama firaq ketika kita membahas tentang aliran-aliran dan berbagai macam golongan dan madhab di dalam Islam, maka kita ketahui bahwa tidak ada jalan yang lebih baik dan tidak ada petunjuk yang lebih baik daripada petunjuk Nabi alaihi salatu wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hampir dalam setiap khutbah Rasulullah SAW menyampaikan, amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah sesungguhnya sebenar-benar perkataan itu adalah firman Allah, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad alaihi salatu wasallam. Artinya tidak ada petunjuk yang melebihi petunjuk Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Aliran-aliran tasawuf yang saat ini beredar pada umumnya mereka meyakini bahwasannya di sana ada jalan lain yang mereka pandang lebih baik, lebih efektif, lebih efisien di dalam beristiqomah daripada jalan yang telah ditempuh oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Sehingga muncullah ada yang dinamakan dengan tarikat fulan, tarikat alan. Mengapa kita katakan kita tidak menempuh saja jalannya Rasulullah SAW? Mengapa kemudian mesti membuat jalan baru dan cara baru di dalam beribadah? Bukankah Rasulullah SAW itu adalah qudwah kita? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kita mengetahui Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah adalah salah seorang ulama yang saleh dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tetapi tidak berarti kan kemudian kita mengkultuskan beliau dan memandang bahwasanya beliau memiliki tarikat atau jalan lain di dalam beribadah selain jalan yang telah ditempuh oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Maka seyogianya kita sekalian mencukupkan diri dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita sekalian di dalam beribadah. Karena agama Islam ini adalah sudah sempurna. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada istilah yang dinamakan dengan istilah tasawuf. Istilah tasawuf atau aliran tasawuf tidak pernah dikenal di zaman Rasulullah. Tidak dikenal pula di zaman para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak pula dikenal di awal masa tabi'in rahimahumullahu ta'ala. Dan Rasulullah SAW beliau telah bersabda, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa rad. Barang siapa yang mengada-ada di dalam urusan agama ini yang tidak ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka amalannya tertolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam.